Diminta presentasi ke atasan, tapi bingung mulai dari mana. Di video ini, gue akan jelasin 5 step yang perlu lo lakukan supaya bisa melakukan presentasi yang efektif ke atasan. Step 1, paham sama kemauan audiens kita. Di dalam kasus ini, atasan kita. Seringkali ketika kita mulai presentasi, kita cuma fokus sama apa yang mau kita sampaikan, bukan apa yang menarik atau mau didengar oleh audiens kita. Akibatnya, audiens kita jadinya merasa bosan, tidak engage, atau bahkan jadinya tidak tertarik untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Maka dari itu, sebelum presentasi, kita coba pahamin dulu kira-kira apa nih yang menarik buat atasan kita. Gue kasih contoh ya. Di suatu saat, gue pernah mengerjakan project di mana gue perlu menggunakan budget perusahaan untuk melakukan marketing campaign. Leader gue yang satu ini terkenal banget orangnya sangat cost conscious, sehingga setiap kali kita mau spend something, perlu jelas nih ROI-nya seperti apa. Jadi, sebelum gue mikirin kira-kira gue akan bikin marketing campaign dengan konsep seperti apa, pakai KOL yang seperti apa, dan kapan timeline-nya, gue mulai dulu dengan business case, di mana kalau kita menginvestasikan uang sejumlah ini di dalam campaign, maka kita berpotensi untuk mendapatkan gain sebesar ini di dalam campaign tersebut. Step yang kedua adalah paham dengan tujuan kita. Di setiap presentasi, pastinya ada tujuan kenapa kita mempresentasikan hal tersebut. Ada 3 jenis tujuan yang biasanya sering terjadi. Pertama, sekedar update informasi seperti FYI. Yang kedua adalah brainstorming, di mana kita ingin mendapatkan masukan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah pembuatan keputusan. Coba, kira-kira meeting lo selanjutnya masuk ke kategori yang mana tuh? Kenapa paham 3 tujuan ini menjadi penting? Karena format untuk 3 jenis komunikasi ini akan berbeda. Untuk meeting yang sifatnya progress update, kita cukup mempresentasikan satu arah dan mendapatkan pertanyaan dari atasan atau audiens kita. Kalau misalnya brainstorming, kita perlu memastikan kita mengundang orang yang tepat dan memastikan alur diskusinya berjalan dengan baik. Sedangkan kalau kita melakukan pembuatan keputusan, kita perlu banyak melakukan persiapan sebelumnya sehingga meeting tersebut bisa fokus dalam pembuatan keputusan. Di dalam contoh kasus yang gue berikan, tujuan dari gue melakukan presentasi ke atasan gue saat itu adalah membuat keputusan. Gue membutuhkan keputusan atasan gue untuk mengalokasikan sejumlah budget untuk memastikan supaya campaign tersebut bisa terlaksana. Maka dari itu, dengan tujuan seperti itu, jadinya gue bener-bener mempersiapkan bagaimana nih ROI dari campaign-nya dan juga struktur presentasi yang akan memudahkan atasan gue itu untuk membuat keputusan. Step yang ketiga, gunakan format presentasi yang sesuai. Ada orang yang lebih senang kalau misalnya kita presentasi dengan sangat-sangat terstruktur menggunakan dokumen seperti slide, PowerPoint, atau maupun Google Document, di mana semua informasinya disajikan secara rapi dan terstruktur. Tapi ada satu sisi juga di mana stakeholder kita atau atasan kita adalah orang yang lebih suka spontan dan kita langsung discuss begitu aja. Coba cari tahu nih, atasan lo ada di spektrum yang sebelah mana. Dari situ, jadinya lo bisa menentukan metode presentasi apa yang paling cocok. Di dalam kasus gue waktu itu, atasan gue adalah tipe orang yang sangat suka dengan presentasi yang terstruktur. Jadinya, ketika gue mau meminta keputusan dia untuk mengalokasikan budget, gue membuat dokumen yang terdiri dari beberapa halaman yang menjelaskan latar belakang campaign tersebut, konsep dari campaign-nya, dan presentasi mengenai berapa besar gain yang akan didapatkan dari investasi yang diberikan. Step yang keempat, latihan sebelum presentasinya. Kalau misalnya lo tipe yang masih sering grogi ketika mau presentasi sama atasan lo, coba deh latihan dulu sebelumnya. Latihan bisa dimulai dengan latihan mandiri, di mana lo merekam diri lo sendiri mempresentasikan hal tersebut, lalu lo menganalisis kira-kira gimana caranya supaya presentasi ini lebih baik lagi, apakah ada slide yang perlu ditambah atau dikurangkan, apakah ada kata-kata yang perlu ditambah atau dikurangkan, atau bahasa tubuh lo yang kayaknya mungkin bisa dibuat menjadi lebih persuasif. Tapi kalau lo beruntung dan lo punya teman buat berlatih, itu even better. Sesuaikan juga kalau misalnya presentasi lo nanti adalah presentasi yang dilakukan
dilakukan secara langsung, coba deh latihan sama temen lo nya pun juga secara langsung. Bahkan kalau perlu, kalau memang presentasi lalu lo dilakukan dengan berdiri, latihannya pun juga dilakukan sambil berdiri. Dan enaknya ketika latihan sama orang lain, dia bisa memberikan feedback terhadap cara lo melakukan presentasi. Sama juga, tips dari gue adalah, kalau bisa, yang ngebantu lo latihan adalah orang yang kenal juga sama atasan lo, sehingga dia bisa mencoba menggunakan sudut pandang atasan lo ketika memberikan feedback. Kalau lo nggak punya temen yang sebenarnya paham tentang atasan lo boleh juga kok kasih tahu ke mereka atasan lo itu biasanya peduli sama hal apa aja, sehingga dia akan lebih memperhatikan ke hal-hal tersebut. Misalnya, ketika gue mau mempresentasikan si marketing plan tersebut, gue bilang sama teman latihan gue bahwa stakeholder gue ini atau atasan gue ini adalah orang yang sangat peduli sama return of investment dari campaign gue. Nanti lo coba lihat ya, apakah gue udah bisa mempresentasikan dengan clear apakah campaign ini bisa memberikan return on investment yang menarik buat atasan gue ini. Dengan latihan presentasi, kita jadi bisa mengira-ngira durasi dari presentasi kita ini, karena seringkali kita overtime atau bahkan undertime. Kita juga bisa mengurangi rasa gugup ketika nanti melakukan presentasi. Dan yang terakhir, kita jadi bisa menemukan celah dan memperbaikinya sebelum presentasi tersebut. Step yang kelima, prepare the unexpected. Ini adalah tip advance yang kalau lo lakukan, gue yakin lo bisa langsung meningkatkan kemampuan presentasi lo di atas rata-rata. Seringkali kita merencanakan presentasi dengan asumsi semuanya akan berjalan dengan lancar. Padahal, bisa jadi juga ketika kita presentasi, kita akan menghadapi kendala yang kita nggak kira sebelumnya. Coba deh, lo refleksi dari meeting-meeting lo sebelumnya dengan atasan lo, kira-kira apa nih yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang lo rencanakan sebelumnya. Di dalam kasus gue, ada 3 hal yang sering terjadi. Yang pertama, meetingnya jadi pendek banget karena atasan gue biasanya sering dipanggil buat meeting yang lain, atau dia datang terlambat, atau dia harus cabut lebih cepat karena masih ada meeting lainnya. Yang kedua, dia lagi tidak berada di dalam state of mind yang benar-benar mindful untuk mendengarkan presentasi gue karena lagi banyak aja hal yang dia sedang kerjakan. Yang ketiga, dia suka nanya pertanyaan yang out of topic yang mungkin karena dia baru ditanya sama atasannya, atau dia tiba-tiba kepikiran ketika kita lagi brainstorming atau ketika gue lagi memaparkan ide gue. Setelah paham kemungkinan skenarionya, maka kita planning untuk mencegah skenario tersebut terjadi, atau bahkan kita bisa mengubah situasi itu menjadi hal yang menguntungkan buat kita. Tadi, contoh yang pertama adalah meetingnya tiba-tiba dipendekin. Setiap kali gue melakukan presentasi yang misalnya panjangnya 30 menit, gue juga punya summary versi 5 menitnya. Jadi, kalau atasan gue ternyata cuma bisa datang 5 menit, gue udah tahu nih kira-kira bagian mana yang perlu gue sampaikan sehingga dia tetap dapat esensinya dan meeting itu tetap juga jadi produktif. Misalnya gue akan tanya di awal meeting, Kak, kira-kira ada di meeting kali ini bisa stay selama berapa lama? Terus bisa dia bilang, oh Vic, sorry, gue cuma bisa stay selama 10 menit. Gue akan mengubah agenda gue dan gue akan bilang, oke, kalau lu cuma punya 10 menit, gue akan fokus sama 3 hal ini aja. Fleksibilitas itu akan bikin meeting kita tetap efektif, biarpun ada gangguan seperti meetingnya tiba-tiba diperpendek. Yang kedua, misalnya tadi contoh gue adalah ketika atasan datang dengan state of mind yang kurang oke. Dan dulu ketika atasan gue datang dan dia lagi nggak mindful, gue langsung down duluan. Karena gue langsung mikir, dia kayaknya nggak akan bisa dengerin presentasi gue dengan optimal. Tapi kali ini yang gue lakukan adalah sebelum presentasi yang sulit, biasanya pagi-paginya gue melakukan meditasi terlebih dahulu, atau sebelum meeting, gue biasanya menghela nafas sampai 5 kali, supaya ketika meeting gue berada dalam keadaan yang sangat tenang, dan ketika ada hal di luar kontrol gue yang terjadi, gue nggak sibuk menyalahkan diri gue sendiri, dan gue bisa fokus sama apa yang bisa gue lakukan pada saat itu. Dan yang terakhir, kalau stakeholder atau atasan lo juga sama seperti atasan gue yang sering suka nanyain pertanyaan out of topic, coba deh inget-inget apa tema dari pertanyaan out of topic yang sering dia tanyakan. Di dalam kasus atasan gue, dia sering nanya tentang update dari tim lain. Dia nanya juga tentang gimana progresnya secara keadaan di lapangan. Gue biasanya sudah menyiapkan jawaban atas pertanyaan tersebut, dan bahkan ketika pertanyaannya susah untuk dijelaskan dengan kata-kata, gue udah nyiapin juga presentasinya, sehingga gue tinggal langsung nunjukin aja ketika ditanya pertanyaan tersebut. Itu dia 5 step untuk bisa presentasi efektif
di tempat kerja ke atasan kita. Dari 5 step itu, kira-kira bagian mana yang paling pengen lo pertajam? Lo tulis aja di komen di bawah. Dan kalau lo punya pertanyaan lainnya tentang gimana caranya bisa berkomunikasi lagi secara efektif di tempat kerja, langsung tulis aja di bawah karena bisa jadi gue bikin video lanjutannya. See you next time!